Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semalam di pondok kegiatan sampai jam berapa? Sampai jam 8.10. Begadang nggak yang laki-laki? Kok begadang sih? Holiday jangan begadang ya? Oke. Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau angkat tangan siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Oke, Alia, silakan Alia untuk memimpin doa. Alia. Wabillahi ta'ala saya bina berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah iftah lana ya alim alimna ya mujib doa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek kerapihan kalian dulu. Silakan untuk berdiri ya. Silakan untuk berdiri. Kerapihan dulu. Lihat yang laki-laki apakah bajunya semuanya sudah dimasukkan? Oke, good job. Yang perempuan, laki-laki semuanya sudah pakai kaos kaki. Oke, good job. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, Ibu mau minta satu orang angkat tangan siapa yang mau memimpin lagu. Kira-kira lagu apa enak ya? Lagu ini aja, lagu nasional Garuda Pancasila. Raise your hand. Siapa yang mau? Oke, Alia. Gantian Alia, yang lain. Raise your hand. Raise your hand. Oke, Azza. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. Oke. Mantap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, boleh duduk di tempat masing-masing. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, kayaknya Ibu cek ada yang nggak masuk nih. Siapa yang nggak masuk? Lintang, kenapa nggak masuk? Sakit apa? Pusing. Kenapa? Pusing. Terus siapa lagi? Alisa, kenapa nggak masuk? Demam. Yang lain? Yang laki-laki ada yang nggak masuk? Nggak ada ya? Aman ya? Yang perempuan berarti 2 orang yang tidak masuk, Alisa dan Lintang. Oke ya. Hari ini kita akan belajar ya. Kemarin pelajaran IPA kita sudah belajar tentang apa kemarin? Zat adiktif ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang zat adiktif. Oke, hari ini kita akan belajar temenan juga nih, masih sama zat adiktif, namanya zat aditif ya. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau ngingetin kalian dulu nih terkait kemarin ya. Kita materi kemarin, zat adiktif itu apa? Zat adiktif
Yang buat ini. Kenapa? Iya, yang bikin kecanduan, yang membuat kita kecanduan. Kemarin tuh apa sih zat adiktif itu contohnya? Nafza ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti apa? Nikotin, apalagi kafein. Kafein adanya di mana? Nah, sekarang yang zat aditif ini yang kita pelajari hari ini itu juga masih berkaitan karena masih satu kesatuan ya, namanya zat aditif. Apa? Zat aditif. Kalau yang kemarin? Aditif ya, ada K-nya ya. Oke, ini kau udah terima kasih aja. Oke, kita akan belajar zat aditif. Oke, IPA kelas 8 ya. Oke. Ada yang tahu zat adiktif itu tadi udah kita review ya. Zat adiktif itu apa tadi katanya, ulangi? Yang bikin Buat kecanduan. Kemudian itu boleh nggak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nggak boleh. Kalaupun digunakan itu harus ada ketentuannya ya. Seperti apa? Biasanya kalau adiktif itu dipakainya kapan tuh? Orang dalam gangguan jiwa. Tapi kalau kafein boleh nggak kita minum kafein? Boleh. Ya, itu semuanya ada aturannya ya. Oke, lanjut. Bu, ngapain sih belajar zat aditif hari ini? Oke, kita lihat tujuan pembelajaran di depan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi dan menonton video kalian bisa menentukan zat aditif sederhana pada makanan ya. Zat aditif sederhana makanan. Kemudian yang kedua, melalui eksplorasi label makanan kalian dapat menentukan jenis-jenis zat aditif yang tepat dan dampaknya bagi kesehatan. Tentunya sama, kemarin zat adiktif juga sama, ada dampaknya bagi kesehatan. Zat aditif pun sama ya. Yang terakhir ada melalui eksplorasi label makanan dan studi kasus terkait dampak positif dan negatif pada zat aditif, kalian dapat menciptakan poster bijak dalam memilih makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari tentu sehat nggak bagi tubuh kita? Sudah tentu sehat bagi tubuh kita apa belum? Belum ya? Next. Oke ya. Apakah kalian pernah membaca daftar label pada makanan? Emang iya? Emang biasanya apa yang ada di label makanan itu? Komposisi. Terus apa lagi? Zat gizi. Iya benar. Jadi kira-kira apa ya yang ada di label makanan itu? Kebetulan hari ini Ibu juga sudah membawa ya beberapa sampel makanan. Nih. Ini juga yang nanti akan kalian ini ya gunakan. Ini tentunya kalau makanannya memang terdaftar di BPOM. Apa itu BPOM? Badan Pemeriksa Obat dan Makanan ya. Jadi semua makanan yang kalau misalnya mau tersertifikasi di Indonesia itu harus mendaftarkan ke BPOM dulu, dan nanti ada sertifikatnya. Apa kalau misalnya kita sebagai orang muslim itu ada apa? Ada tanda halal, iya nggak? Iya ya. Jadi kalian bisa lihat ini buka nanti ya. Ini boleh nih diituin ke perkelompok, dilihat ya, dilihat dulu aja, kalian lihat dulu aja. Apakah memang ada makanan yang Ibu kasih ini? Jangan dibuka ya. Apakah benar makanan yang Ibu kasih itu ada label makanannya? Ada ya, oke. Oke, Ibu silakan lihat ke depan lagi semuanya. Di sini ada dua jenis makanan, lihat. Ada yang sebelah sana apa itu? Ciki. Ada ciki, ada snack-snack ya, snack-snack yang biasa kalian temui di supermarket. Yang sebelah sini ada apa? Ada roti, tempe, tahu. Oke, sekarang Ibu tanya, kenapa kalau ciki disimpan di udara biasa, di tempat yang biasa akan ini nggak akan berjamur atau tidak? Akan tahan lama atau tidak? Tahan lama. Tapi bagaimana dengan tempe, tahu, dan ini roti? Berjamur. Kenapa kok beda? Mana yang ada pengawetnya? Mana? Ciki-ciki ada pengawetnya? Emang iya? Emang kalau misalnya tahu, tempe, sama roti nggak ada pengawetnya? Tahu dari mana?
Mendalami ya. Oke. Iya, tadi tuh ya. Karena mungkin memang makanan-makanan kemasan yang dijual yang sudah dikemas itu biasanya ada bahan pengawetnya. Apakah ada bahan pengawetnya aja? Enggak. Biasanya emang ada apanya lagi? Pewarna, pemanis, rasa buatan. Good job. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kalian, ini bukti bahwa kalian tidak semena-mena memasukkan makanan ke dalam tubuh kalian ya. Oke, next. Apa ini? Apa yang kalian lihat? Gula. Biasanya permen itu gula ya? Oke. Pemanis buatan emang iya? Emang ada nggak sih permen yang pemanisnya alami? Ada. Ini kelihatan dari warnanya, menarik atau tidak? Menarik. Kenapa permen ini warnanya menarik? Iya. Nah, pintar, good job. Yang tadi kalian sebutkan, pemanis, pewarna makanan itu, kemudian apa namanya, pengawet itu semuanya namanya zat adiktif. Bukan adiktif, tapi aditif. Jangan salah ya, ada adiktif dan aditif. Oke, nanti kita akan belajar lebih jauh terkait dengan ini ya, zat aditif. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran lagi, langsung aja kita nonton video tentang zat aditif ya. Silahkan lihat ke depan dulu ya, tonton dulu videonya. Halo sobat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan makanan favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan disebut zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan zat aktif. Jangan tertukar ya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia TK. Let's go. Zat aditif adalah zat yang dapat membuat seseorang ketagihan. Berbeda dengan zat aditif. Catat ya, aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Zat aditif hanya ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja. Tujuan penggunaan zat aditif adalah untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Kadang-kadang zat aditif juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok. Yuk kita bahas bersama-sama apa saja yang termasuk zat aditif. Yang pertama, Boleh sambil dicatat ya. zat pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberi warna yang menarik. Supaya ingat, nasi kuning yang pernah kalian makan, kira-kira warna kuningnya dapat dari mana ya? Zat aditif bisa berasal dari sumber alami ataupun buatan. Pada nasi kuning, zat pewarna yang digunakan adalah zat pewarna alami yaitu kunyit. Zat pewarna alami lainnya adalah daun pandan ataupun bisa juga buah naga. Walaupun zat pewarna alami lebih sehat, tapi warna yang dihasilkan tidaklah secerah zat pewarna buatan. Sambil dicatat ya. Karena itu, zat aditif buatan diperoleh lewat proses reaksi kimia, termasuk untuk zat pewarna. Strukturnya diusahakan menyerupai pewarna alami. Zat pewarna buatan lebih murah dan warnanya lebih cerah. Tapi konsumsi berlebih bisa memberikan efek samping. Itu adalah zat aditif pewarna. Selanjutnya adalah zat aditif pemanis.
Untuk zat pemanis, kita terbiasa menggunakan berbagai jenis zat pemanis alami seperti gula pasir, gula kelapa, sampai gula aren. Gula ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan rasa. Zat pemanis buatan memiliki rasa manis yang hampir sama dan bahkan lebih manis dibandingkan pemanis lainnya. Zat pemanis ini umumnya digunakan untuk penderita diabetes yang tidak dapat mengkonsumsi gula alami. Contoh zat pemanis buatan adalah siglamat, aspartam, dan sorbitol. Itu merupakan zat aditif pemanis. Selanjutnya adalah zat pengawet. Zat pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memperlambat pembusukan. Beberapa contoh zat pengawet buatan adalah asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Tapi ada pula zat pengawet alami yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah proses pengasinan dan juga pemanisan. Asinan sayur dan manisan buah dibuat untuk menjaga agar sayur dan buah tidak cepat busuk. Nah, ini adalah manfaat dengan menambahkan zat pengawet. Kita tahu ya, ini adalah zat aditif pengawet. Selanjutnya adalah zat aditif penyedap atau penyedap rasa. Harus tahu nih, kalian generasi micin ya, itu penyedap. Nah, jenis zat aditif yang satu ini pasti sudah familiar di dunia teman-teman, karena pasti tahu micin nih atau monosodium glutamat yang disingkat MSG. Zat tersebut masuk ke dalam zat penyedap. Penyedap makanan digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Bumbu-bumbu dapur seperti garam, bawang, cengkeh, dan merica juga termasuk ke dalam zat penyedap yang bersifat alami. Bumbu-bumbu tersebut digunakan untuk menambah selera makanan. Tapi ketika menggunakan micin atau MSG, itu ada batas maksimalnya yang ditentukan, yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Jadi jangan jadi generasi micin yang makannya berlebih ya, karena cuma menghasilkan MSG doang. Itu zat penyedap, pasti kalian tahu. Selanjutnya adalah zat pemberi aroma. Aroma dari makanan dapat meningkatkan selera kita, sehingga seringkali zat pemberi aroma ditambahkan pada makanan dan minuman. Pada minuman berperisa buah, misalnya zat aroma juga digunakan agar menyerupai jus buah alami. Pemberi aroma yang terbuat dari senyawa sintetis juga sering disebut dengan essence. Beberapa essence yang sering digunakan memiliki aroma buah seperti apel, pisang, nanas, dan anggur. Itu adalah zat pemberi aroma, misalnya essence. Selanjutnya ada zat pengental. Zat pengental itu membuat tekstur makanan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pula. Kadang kita perlu mengentalkan makanan supaya lebih menarik. Zat pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau melekatkan dan mengentalkan bahan makanan yang dicampur air. Contohnya pengental alami itu adalah pati, gelagin, kan agar dong. Selanjutnya yang terakhir nih, ada zat pengemulsi. Jenis zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan perubahan lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang dapat digunakan pada mayones dan mentega. Nah, sahabat semua, kita tahu bahwa zat aditif ada beberapa macam. Ada zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap. Oke ya, kalian sudah nonton tadi videonya ya terkait dengan zat aditif. Nah, zat aditif itu ada beberapa jenis. Oh, terbagi menjadi dua. Ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Kalau alami itu yang bagaimana? Dari alam ya. Kalau misalnya yang buatan, yaitu hasil buatan manusia dicampur bahan kimia ya. Oke ya.
Jadi zat aditif itu ada beberapa jenis, antara lain ada zat pewarna. Kita ulas lagi ya. Pewarna itu berarti tujuannya untuk apa? Memberikan warna pada makanan supaya apa? Lebih menarik. Terus apa lagi? Iya. Kalau misalnya bahasa kayak sekarang good looking gitu ya kali ya, makanannya good looking ya. Kalau misalnya pewarna makanan alami itu contohnya apa yang alami? Kunyit, apalagi buah naga. Biasanya kalau cendol apa itu? Daun suji atau daun pandan ya. Terus apa lagi? Daun suji itu kayak semacam daun pandan juga, sama bisa untuk pewarna. Biasanya digunakan di mana? Cendol ya enggak? Terus apa lagi? Jadi haus ya. Terus apa lagi? Pewarna. Terus habis itu ada zat pemanis. Kalau yang pemanis alami itu biasanya dari mana? Gula kelapa, gula apa? Gula aren, apalagi? Tebu, apalagi? Gula pasir, stevia. Stevia tuh emang asli ya? Buatan atau alami stevia? Iya, tanaman stevia. Stevia tuh alami, ya. Next, ada lagi zat pengawet. Kalau pengawet itu biasanya yang kita makan nih, ikan. Ikan diapain? Biar awet. Ikan asin. Kalau sarden kan biasanya diapain? Kalau sarden pakai pengawet alami apa buatan? Buatan. Kalau pengawet alami Ibu tanya? Ikan asin. Terus apa tuh makanan yang viral di Jepang? Buah-buahan? Salad. Yang buah dikasih apa namanya? Dikasih gula, apa namanya? Nah, itu kan viral tuh ya. Itu juga sama sebenarnya. Mungkin pada saat itu tuh tujuannya adalah untuk mengawetkan buah ya. Mungkin dulu stroberinya terlalu banyak, dijual udah terlalu banyak lah, bikinlah itu tanghulu itu. Kemudian apa lagi? Pengawet, zat penyedap. Kalau masak biasanya apa katanya tuh kata lagunya tuh? Sayur asem? Bukan dong. Sayur asem tanpa garam nggak enak kan ya? Berarti garam itu salah satu apa? Zat penyedap kan ya? Apalagi penyedap alami? Bawang putih, cengkeh, apalagi? Pala ya? Oh, kalau misalnya ada yang orang Sumatera di sini? Hafiz, kalau misalnya di Sumatera biasanya apa? Kan makanan Padang gitu biasanya apa tuh? Pedas, terus banyak rempah-rempah ya. Kebetulan Indonesia alhamdulillah punya banyak rempah-rempah. Itu juga zat penyedap. Kemudian ada zat pemberi aroma. Apa? Apa Cin? Merica, apalagi? Lada, ya pelada merica sama ya. Next, apalagi? Lemon, daun jeruk. Ya kan? Apalagi? Jeruk, iya, sabar Ca, belum siang Ca ya. Oke, zat pengental. Tadi bisa pakai apa katanya? Gelatin. Terus pati ya, agar-agar ya. Oke, zat pengemulsi. Oke, itu adalah zat aditif. Karena ini kita bahas tentang zat aditif yang ada pada makanan. Kayak contoh tadi kalian sebutkan itu gelatin. Itu gelatin itu, ya kenapa? Alia? Pemberi aroma. Oh iya, sorry Alia. Pemberi aroma apa? Iya, pemberi aroma apa ya? Contohnya ya? Wah, ngelamun Alia. Iya, minyak, atsiri, terus kemudian Alia ngantuk kayaknya Alia. Semangat ya Alia. Alia lapar. Oke, kita lanjut. Tadi Bu ngomong apa tuh, sampai mana tuh? Oh, ini nih, karena kita sebagai orang Islam ya, tentunya kalau kita mau milih makanan dan minuman itu harus yang bagaimana? Emang kalau makanan sama minuman yang halal tuh yang kayak gimana? Yang apanya? Gak ada daging. Ya. Kenapa? Ada. Apakah? Oke, sebelum tadi kata Genis, makanan yang halal itu yang gak ada zat aditifnya, apa benar? Santai. Makanan yang halal, sebelum kita menjawab itu, Ibu tanya dulu deh. Apakah zat aditif itu boleh kita gunakan? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Good job. Tapi jangan berlebihan. Islam sudah mengatur sesuatu yang berlebihan semuanya itu apa? Tidak baik ya. Oke. Zat aditif itu boleh dipakai atau digunakan atau kita konsumsi
Kalau kita orang Islam tentunya harus yang halal. Contoh tadi Azza menyebutkan gelatin. Gelatin itu banyak yang tidak halal. Jadi mungkin sekarang sudah banyak gelatin yang halal ya, tapi banyaknya gelatin itu yang dijual di e-commerce itu biasanya tidak halal ya. Nanti kita harus kalian itu sudah bagus ketika kalian melihat sebuah makanan, kalian itu lihat dulu labelnya, komposisinya. Kemudian dilihat yang kedua apanya? Label halal ya. Gizi, cerdas. Sekarang ibu tanya deh, kalian setiap hari makan zat aditif nggak sih? Iya. Tadi pagi di pondok makanannya pakai apa? Oh, bubur apa? Bubur apa? Bubur ayam. Kamu jangan suka ngurang-ngurangin deh. Bubur ayam. Oke, kita itu dulu nih. Kira-kira bubur ayam yang kalian tadi pagi makan di asrama, kira-kira ada zat aditifnya nggak? Apa? Apa? Garam itu untuk apa? Penyedap. Terus apa lagi kira-kira? Ya pakai micin. Nah, terus apa lagi? Ayamnya kan biasanya ada apanya tuh? Ada daun bawangnya nggak? Ada kentut. Ada apanya? Ada warnanya nggak airnya? Nah, ada apanya tuh zat aditifnya? Apa? Dari cabai merah. Warna apa? Warna kuning nggak? Oh, merah. Oh iya, berarti pewarnanya dan perasanya dari cabai merah. Sebenarnya kita setiap hari tuh berkaitan dengan zat aditif. Oke. Ibu mau minta tolong. Nih, ini kita kaitkan dengan agama kita ya tentunya karena kita juga di MTS. Kalian harus tahu bahwa zat aditif itu ada kok di Al-Qur'an. Maksudnya kaitannya tuh ada gitu ya dengan kehidupan kita di Holidi, boleh ibu minta tolong kamu baca ini? Bismillah dulu. Maju. Enggak, boleh maju ke depan ya, mau maju ke depan. Boleh maju ke depan ya. Biar dilihat teman-temannya ya, Holidi baca Al-Quran. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Oke. Allah. Boleh dia kata artinya? Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Oke, sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Allah, terima kasih Holidi. Biasa aja ya. Jadi ini adalah Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 168. Oke, raise your hand. Siapa yang mau menjelaskan sedikit tentang itu? Apa? Kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 148. Raise your hand. Raise your hand. Ayo siapa? Itu satu. Ini Bu. Ayo, raise your hand. Sibuk. Ya, jangan Holidi lagi yang lain, ibu mau yang lain. Raise your hand. Siapa yang mau menjelaskan sedikit aja tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat 168 ya? Ayo, Azza mau menjelaskan? Ayo, raise your hand. Niha? Sibuk. Oke, Caca, good job. Apa, Ca? Oke, kita dengerin dulu Caca ya. Apa, Ca? Boleh berdiri, Ca? Oke, thank you, Caca. Silakan. Kira-kira apa tuh yang ada di situ? Jadi manusia itu sudah diperintahkan di dalam Al-Quran untuk memakan makanan yang halal di bumi. Terus nggak boleh ngikutin langkah-langkah setan buat menyentuh hal yang sudah keluar jalur dari agama kita. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang sudah jelas-jelas sangat nyata untuk Manusia. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Oke. Kita garis bawahi. Kira-kira makanlah sebagian makanan. Berarti apa tuh kata Al-Quran?
sebagian makanan. Berarti Enggak semuanya. good job, gak semuanya makanan itu halal di dunia ini ya. Yang ada di bumi ini tuh kan banyak sekali ya. Tidak semuanya halal. Contohnya yang haram itu apa? Babi. Oh iya babi. Banyak lah ya. Nanti kalian belajar di fikih tentang makanan dan minuman yang halal dan haram ya. Kemudian yang halal itu seperti apa? Tentunya yang baik untuk tubuh kita, yang baik untuk tubuh kita, yang bikin tubuh kita jadi sehat, yang happy ketika kalian makannya ya. Tentunya zat aditifnya apakah boleh banyak-banyak? Kenapa kalau zat aditifnya terlalu banyak? Bahaya begitu. Bahaya bagi tubuh. Kalau misalnya sudah makanan sifatnya bahaya bagi tubuh, tadi ada tulisan apa tuh? Tadi ada apa sih, chips gitu yang pedes banget? Ya, yang di video itu ghost pepper, bener, itu tuh kan terlalu pedes kan? Kira-kira baik nggak buat tubuh? Itu kan belum tentu baik bagi tubuh ya. Oke. Kemarin kemarin kita kan sudah tes ya, Ibu sudah memberikan kalian tes gitu yang minggu kemarin ya. Kemudian Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok ya. Silahkan didengarkan dengan baik-baik. Kelompok pertama, ini kelompok A ya. Gendis, Putiandini, Najwa, Mario, Rajwa, Niha, Azza, dan Yazid. Silakan. Kelompok kedua, kelompok B, Arkan, Vinsya, Lintang, Hafiz, Nailah, Regina. Kelompok 3, Rafa, Alia, Holidi, Alisa, Anugrah, Cinta, Ayu, Purota Ayu. Silakan. Untuk yang Oke, sudah. Rafa kelompok berapa, Rafa? Oke. Sudah, ini kelompok apa? A, B, C. A. Oke. Oke. Udah duduk semua. Sudah duduk tempat masing-masing. Boleh nggak pindah ke sini, sayang? Kamu pindah ke sini. Oke. Perhatikan ya, anak-anak. Ibu nanti ini hasil dari tes diagnosis yang kemarin kita lakukan ya. Nanti, Ibu tadi Ibu ngasih makanan ya ke kalian. Boleh dikumpulkan dulu? Boleh makan Bang Hafiz. Sabar ya Hafiz ya. Sini. Oke. Boleh itu dulu, perhatikan dulu ya. Ibu akan memberikan kalian namanya LKPD. Nanti berbeda setiap kelompok ya. Nanti di LKPD ini kalian silakan untuk mengisi LKPD ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Oke. Kelompok 1, kelompok A mana kelompok A? Oke. Kelompok B. Kelompok C. Oke. Pertama silakan tuliskan dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian kalian ditulis nama anggota kelompoknya. Iya, nggak usah nama itu aja, nggak apa-apa. Ditulis nama anggota kelompoknya. Kemudian nanti kalian akan berbeda-beda ininya apa pembelajarannya tiap kelompok. Nanti silahkan dikerjakan masing-masing ya. Sudah? Yang nggak masuk juga, Bu. Yang nggak masuk nggak usah ditulis. Oke. Sudah? Nggak apa-apa, nggak usah nama lengkap juga. Kelompok sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini kelompok ini paling banyak nih. Ya, udah. Silakan bersama-sama semuanya harus mengerjakan. Nah, ya di sini boleh lah ya, kamu ya. Apa di sini? Kalian ngapain itu? Kalian suruh ngapain itu? Coba lihat. Coba dibaca tuh. Disuruh ini menyelidiki fungsi zat aditif pada makanan. Nah, ya. Oke, menyelidiki zat aditif pada makanan. Boleh di itu cari. Ini kamu butuh makanan ya? Jangan dimakan, kan waktunya belajar sekarang ya. Kamu 2 makanan. Jangan dimakan dulu ya, jangan dimakan sekarang. Kamu 1 makanan. Ayo bareng-bareng Rafa. Rafa boleh di sini Rafa. Sini. Cinta, kamu ini. Sini Rafa. Kerja sama-sama bareng teman-temannya.
Tuh lihat, itu ada apa? Zat aditifnya ada pewarna makanan. Fungsinya untuk apa pewarna makanan kira-kira? Membuat makanan agar lebih menarik. Membuat makanan. Ya, tulis, ayo. Kira Cinta udah ngerti belum pewarna makanan untuk apa? Boleh kamu ngasih nih biar Cintanya kedengeran. Kamu ngapain? Ini LKPD-nya mana? LKPD-nya? LKPD-nya ngapain? Silakan. Berarti ada yang menganalisa ya? Ya, silakan dianalisa. Mana makanannya itu? Oke, dilihat analisa. Kemudian kalian suruh bikin apa ini? Produknya. Nama produknya. Kemudian yang terakhir apa? Nah, boleh tuh dibagi ya. Ini. Kemudian yang terakhir buatlah poster kampanye kesehatan di karton. Kartonnya udah ibu kasih tadi ya? Oke, silakan buat poster kampanye ya. Ini kamu suruh ngapain? Meneliti dari mana? Nah, iya ini ya kan? Oke, ada berapa jenis? Dua jenis. Berarti yang satu sukro, yang satu citato. Silahkan bagi tugas ya. Nanti dipresentasikan ya. Silakan dipresentasikan. Ibu kasih waktu 30 menit ya. 30 sampai 40 menit. Nanti kamu kasih contoh makanan dan minumannya ya. Contohnya makanan dan minumnya contoh. Kalau pewarna makanan, kira-kira makanan apa yang pakai pewarna gitu. Kasih contoh yang sebanyak-banyaknya ya. Yang berwarna-warni. Permen lollipop yang berwarna. Ada banyak. Permen lollipop. Yang banyak. Ini sudah bagi tugas. Ayo Mario sama Yazid ikut mengerjakan ya. Jangan diem aja. Kenapa? Aspartam. Asesulfam. Jangan berantem dong, santai aja. Jangan lempar dong. Yang baik-baik. Apa-apa? Kafe apa? Minuman yang berwarna. Kira-kira apa? Boleh berwarna. Bisa. Kamu kan ini ya. Nah, terus kamu tulis nih kira-kira yang alami apa, yang buatan apa. Ya, yang alaminya. Terus contoh makanan yang pakai pewarna alami, contoh makanan yang pakai pewarna buatan. Gitu ya. Yang alami. Yang alami apa? Iya, boleh. Boleh. Itu kayaknya sebaliknya juga ada, masih ada. Nggak apa-apa, nggak muat juga di bawahnya nggak apa-apa. Tapi nanti ketika nanti ketika maju ke depan nggak usah ini ya, nggak usah disebutin semua. Yang penting ada contohnya gitu aja. Tapi ditulisnya itu semuanya, ya, oke? Ditulis ini pewarnanya tuh apa? Pewarnanya apa di sini nih? Oh, pemanis apa? Pengawet apa? Kenapa? Ya nggak usah kalau nggak ada. Ada? Kecil banget ya? Inosinat. Insosat. Iya nggak kelihatan. Ngomongin makanan apa Bobi? Yang buatan. Fanta itu pakai pewarna apa kira-kira? Apa, Cin? Cinta? Buatan. Jangan ngantuk. Ngantuk nggak? Enggak. Oh, enggak. Ya Allah. Fanta. Terus pewarna buatan apa? Pewarna alami. Nanti kalau yang udah selesai sebelum kalian presentasi, Ibu mau denger yel-yelnya dari tiap kelompok ya. Yang simpel aja. Emang Bisa, ayo.
Itunya tuh cepet itu langsung di itu aja kan, itu ada itu. Siapa yang itu, kalian mereka? Oh ya udah. Langsung aja pakai, nggak usah pakai pensil, Za. Ya terserah sih. Saya maksud ibu biar cepat. Es dawet. Aus. Sabar. Ini gimana gambarnya? Sapi. Apa susu sapi itu apa? Alami. Pewarna apa coba? Sapi warna. Pewarna alami. Apa contohnya? Makanan yang pakai pewarna alami apa contohnya? Nasi kuning. Iya, nasi kuning benar. Terus minuman, kira-kira apa minuman? Susu sapi. Jamu. Pinter. Jamu. Soalnya kasihan orang Ayu yang jawab. Ya masih. Oh iya. Ayu bin Ayu. Ayu Salting. Ayo sapi. Ya. Udah ketemu nggak? Dibagi dua aja, Say. Ini kan ada dua nih. Nah, nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Copot aja. Udah, ayo ngerjain bareng-bareng. Kamu pindah aja sih ke sini nih. Boleh kok, nggak apa-apa. Asal nggak deket-deket banget sama laki-laki. Pindah-pindah aja ke sini. Nggak harus di situ, nggak apa-apa. Ayo, pindah. Geser aja. Kalau enggak nih, Putian Dini, kamu kan ini di sini nih. Manis buatan. Langsung aja gambar-gambar di sini. Berdua. Bukan ini. Ya, maksudnya minum rasa, makanan ini sangat manis. Untuk meningkatkan rasa. Rasa manis ada. Memberikan rasa. Kalau rasa kan nggak hanya manis kan, ada manis, asam, asin, pedas. Itu berarti tuh zat aditifnya apa aja tuh? Memberikan dong. Lihat saya gimana? Gantian ya nulisnya ya. Soalnya bagus. Tulisan saya bagus. Soalnya kan ini kita Sabar, nggak boleh gitu. Astagfirullah. Ngomongnya yang bener dong. makanannya apa ya? Permen lollipop. Ayo Hafiz, bareng. Ca, jangan sendiri, Ca. Berdiri. Kamu di sini aja nih, Hafiz nih. Bareng. Hah? Siapanya? Kelihatan. Di sini nih, di sini. Kamu ke sini. Ayo, bagi ke yang laki-laki juga, Ragina. Nulisnya itu apa namanya? Gantian, ngebacanya gantian. Ayo. Apa? Asam mana? Ada lah kan namanya juga. Yang mana ya, Cak? Ibu nggak kelihatan. Yang antioksidan. Iya, benar. MSG apa? Glutamat. Tuh. Pengen channel. Ini ngomongin cendol mulu dari tadi.
Makanannya sebagai yang makanan daerah. Apa pemanis buatan? Saya Yang manis banget kira-kira apa coba? Kira-kira pemanis buatan? Pemanis buatan? Pemanis alami apa buatan? Buatan. Buatan berarti biasanya ada di mana? Makanan kemasan. Kiki mah dia ngasih. Permen pemanis buatan. Koki mah Itu coklatnya pemanis buatan. Apa nih Pak? itu tuh koki kan permen udah cerita snack kan Iya jalannya. Coba lihat. iya Poci. Arom. Ada. Apa? Pemanis alami apa? Kira-kira kalau makanan di daerah Makanan tradisional. mana? Enggak. Yang manis tuh. lapar juga Apa? Gemblong. Ada yang gembleng yang bahan bakunya cuma tepung-tepungan sama gula apa? Gembleng. Dari Jawa Barat. Tebak-tebak. Gemblong enggak. Mochi. Goreng. Mochi. Do. dodol Iya kan? Remi Pakai terigu emang dodol. Iya, tapi kan pakai pemanis alami. Santai ini lagi tenang. Tenang Jin. Dari kejar. Sudah? Apa lagi bisa? Oke. Keburu nggak sambil diwarnain aja. Ini sambil Sambil ditebelin sambil diwarnain. Kerja sama. ini sebagai makanan. Benang Nggak apa-apa. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Masa nggak ada sih? Coba dilihat lagi Rajwa. ini diisi ke Bu? Of course. Diisi. Pertanyaannya diisi ya. Pertanyaannya diisi. Ada pertanyaannya pasti. Penny Lalan. Coba. Oh itu mah nama penyakit. Jadi waktu sama agar lebih konsumsi dan apa untuk dikonsumsi. Langsung ditebelin aja. Ada yang nebelin, ada yang warnain. Udah selesai itunya Rajwa. Itunya udah selesai. Ini udah selesai. Apa yang kesulitan? Ada yang kesulitan nggak? Ini ada yang kesulitan nggak? minumannya Mantap, Rafa hebat. Susu Kenapa? Kenapa? Tergantung. Ada susu yang pakai pengawet, ada susu yang tidak pakai pengawet. Kalau misalnya tidak pakai pengawet, ya tulis aja susu murni. Gitu. Kalau susu kotak,
Before of course. Jangan dibuka, nggak boleh makan dulu dong. Kan belum istirahat. Sabar ya. Dari apa? Lihat di komposisi lah. Agak dipercepat ya. Ada pertanyaannya nanti silakan dijawab. Sudah ada Ca, of course. Ada, tidak ada. Itu ada pertanyaan. Oh iya. Masa kok iya Apa yang belum? Untuk Ada merek dong itu. agar lebih sedap. untuk menambahkan, untuk menyedapkan rasa, Untuk menambahkan rasa menambahkan cita rasa pada makanan. agar lebih sedap. sedap Sedapnya lebih enak dimakan. Ini dibantuin temennya nih. Cinta rasa. Berapa nih? makanan atau minuman. Iya, kabur. Cita rasa pada makanan atau minuman agar Lebih nikmat. Lebih enak untuk dinikmati gitu. ya udah kelas. Ya udah nggak apa-apa. Dibantuin temennya. Oke, banyak doang. Dipercepat ya. Dan dikonsumsi. Ayo jangan lupa habis ini presentasi. Silakan untuk disiapkan presentasinya ya Ca. Jadi nanti presentasinya nggak apa-apa, ini aja berdasarkan apa pengetahuan yang kalian lakukan, gitu kan, zat aditif apa aja yang ada di sini, namanya apa, nanti dijelaskan gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak usah disebutin gitu ya. Alami. Terus yang alami. Yang bukan alaminya Bu, orang apa kenapa? lihat itu Apa? yang enggak Ya. Apa? Iya. Apa? Contoh apa makanan yang lebih sehat? Alternatif makanan. Sudah? Siapin untuk presentasi ya. Yang presentasi 3 orang aja deh tiap kelompok. Yang presentasi 3 orang aja tiap kelompok ya. Presentasi 3 orang aja tiap kelompok. Ini pertanyaannya udah dijawab belum? Lagi. Ayo dijawab pertanyaannya di sini. Di sini. Tulis aja. Nggak usah di sini. Jawaban ini. Untuk jawaban. Jus buah Ada perasaan Enggak, penyedap itu mungkin kayaknya menambah rasa gitu loh kalau pada minuman. Contohnya apa? Bukan. boba. dalgona kopi gula aren low sugar Ya. Ya kalau nggak ada nggak usah. Kesimpulan.
Kenapa kira-kira? Oh, pabrik-pabrik itu pakai zat aditif. Biar agar menarik pelanggan, biar ada yang beli. Disiapin presentasi 3 orang ya. Disiapin presentasi 3 orang ya. Ini buat saya banyak banget sih. Tiga orang siapin ya presentasi ya ke depan ya. Kalian presentasi ininya aja nih, posternya aja. 3 orang aja. Udah, saya Raka, Alia. Kamu mau Tidak berbahaya kalau menggunakan tidak berbahaya apa namanya? Yang lainnya udah, yang gampang-gampang aja. Ya. Gak apa-apa di situ aja. Jangan nanti ditulis kesimpulan ya. Kelompok A 2 Boleh. Ayo. Zat aditif dibagi menjadi Oke, sudah. zat aditif adalah Waktunya sedikit lagi, pintar dipercepat ya. menjelaskan zat aditif. Ayo, yang mau maju ke depan, siapa duluan? Iya, kamu dulu aja. Menjelaskan artian dan menjelaskan berbagai macam zat. Sudah? Ayo, Ibu. Hari ini hari? Oh, ini Selasa lagi sih? Oh, Rabu ya? Iya, hari Rabu. Yang nggak masuk tadi Alisa sama? Oke. Sudah? Ayo, silakan. Wih, ya gitu nggak apa-apa. bukan buah sehat. Ini tadi masalah Ya nggak pakai selebel juga lebih baik nggak sih, Za? Udah? Ya, kesimpulan ya, jangan lupa lihat langkah-langkah LKPD-nya. Silakan semuanya diisi ya. Kamu udah semua? tinggal ini Bu. Dan menjelaskan bagaimana Kenapa kamu simpulan? segini dong Apa? menjelaskan berbagai macam zat aditif baik alami maupun buatan pada makanan dan minuman. Nah, kamu simpulkan alami dan buatan tuh bagaimana bagi tubuh kita, coba. Kira-kira? Kira-kira dampaknya bagi tubuh kita bagaimana? Dampak kalau yang aditif lo alami zat-zat aditif buatan dampak buat tubuh kita kayak gini. Sabar. Manusia pada tubuh alami. Ya, udah? Ini siapa? Putian Dini.
Warna-warni lah. Warna-warni apa nih warnanya? Ini belum nih kata-katanya nih, Sa. Ya. Ya, tapi kalau misalnya alami terus-terusan dikonsumsi apakah baik untuk tubuh? Ya, berarti kan harus ada takaran. Ayo silakan. Sudah semua kelompok A sudah? Tidak baik, tidak. Masih belum? Oke, bentar lagi. Kelompok B? Sudah? Siapkan untuk presentasi kelompok C? Sudah? Kelompok satu udah belum? Lah makanya kantornya aja. Siapin yel-yelnya ya. Sudah? Terlalu banyak. Sakit Oke, sudah? 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 Kesimpulannya udah, Cak? Sudah? Dampaknya bagi tubuh. Ya Allah, duduk yang benar. Presentasi berdiri. Oke, sudah? Jadi masukin lagi. 3 orang ya? Tidak baik dikonsumsi terlalu sering. Tidak baik. Apa kesulitannya? Ada kesulitan nggak? Udah? Udah? Ada kesulitan? Udah siap untuk presentasi? Oke. Ada kesulitan? Udah, oke. Udah siap untuk presentasi? Ya, ya. Siapa yang maju? Ya, pilih 3 ya. Sudah? Nanti ini dipresentasikan kenapa kalian memilih roster ini, kemudian kenapa harus dibatasi, ini kan tulisannya batasi nih, dijelasin kenapa. Dijelasin ya? Ya? 3 orang. Oke? Kelompok yang sudah selesai bilang yes. Kelompok yang sudah selesai bilang yes. Udah? Oh iya pakai ya, udah ya. Oke, udah selesai. Oke. Tepuk tangan Anda untuk kita semua ya. Kelompok 1. Stop. Kelompok A sudah selesai. Oke, kelompok B. Kelompok B. Kelompok C. Oke, siapa dulu yang mau maju? Angkat tangan. Oke, kita dengerin dulu. Oh, kalau tadi nggak usah dari Adek, Ibu sekarang yang menentukan dari C dulu ya. Ya, oke. Yel-yel dulu, berdiri yel-yel bareng-bareng baru presentasi di depan 3 orang ya. Oke, silakan. Ayo. Ya.
3 kali. Iya, iya, iya. Berdiri. Oke, diperhatikan dulu temennya. Silent please. Kita dengerin dulu ya. Temennya. Ngadep sini ya, di depan semua. Berjajar. Nanti ngadep sini. Nanti yang presentasi 3 orang. Iya, boleh. Yuk, kita dengarkan dulu ya. Maju lagi ke depan, maju. Oke, good job. Yel dulu. Oke, silakan presentasi kelompok C yang 3 orang. Ayo. Bertiga. Ayo, siapa yang presentasi? Udah. Oke, diperhatikan ya. Ayo, diperhatikan. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Holiday boleh agak maju dikit lagi. Oke. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek menyelidiki fungsi zat aditif pada makanan. Zat aditif pewarna makanan fungsinya pewarna makanan untuk membuat makanan menjadi lebih menarik dan berwarna. Contohnya permen lollipop berwarna-warni itu pewarna makanan buatan, nasi kuning alami. Kurang keras yuk suaranya yuk. Untuk memberikan rasa manis pada makanan minuman, contohnya cendol, mas biasa, es cendol alami. Pengawet makanan yaitu untuk membuat makanan atau minuman agar lebih tahan lama untuk dikonsumsi. Contohnya yaitu mie instan, yaitu pengawet buatan, ikan asin, yaitu pengawet alami, susu kotak, pengawet buatan, susu murni, pengawet alami. Penyedap rasa untuk menambahkan cita rasa pada makanan atau minuman agar lebih enak untuk dinikmati dan dikonsumsi. Contohnya sayur asam alami, ikan buatan. Mengapa produsen makanan menggunakan zat Aditif. aditif? Menarik perhatian pelanggan. Kesimpulan dari apa ini? Kesimpulan dari menyelidiki fungsi zat aditif pada makanan yaitu menjelaskan berbagai macam zat aditif baik alami maupun buatan pada makanan dan minuman, yaitu dampak zat aditif alami pada tubuh manusia baik untuk tubuh kita, namun jika dikonsumsi terlalu banyak akan bahaya untuk kesehatan tubuh. Zat aditif buatan dampak pada tubuh manusia yaitu tidak baik dikonsumsi jika terlalu sering karena bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon maaf. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok C. Sekarang silakan kelompok B. Yel-yelnya boleh di tempat berdiri semua ya. Nanti yang maju ke depan 3 orang. Yel-yelnya ngadep ke sini semua, ngadep ke sini kan, ngadep ke temen-temennya. Atau maju ke depan aja, nggak apa-apa, bisa. Ya nggak apa-apa, maju ke depan juga biar mukanya Arkat kelihatan. Yo maju ke depan. Nanti yang menjelaskan 3 orang ya. Ayo. Silakan. Silakan dilihat dulu teman-teman semuanya, anak-anak. Maju ke depan lagi, Soleh. Nah, oke. Oke, silakan Caca dan kawan-kawan. Oke. Maju lagi pintar. Oke. Yel-yelnya. Kelompok 2. Ayo. Yel dulu, yel. Oke. Kelompok 2. Wow, lihat
Oke. Jangan dong untuk kelompok 2. Oke, siapa yang mau presentasi 3 orang? Jangan gitu. Ayo. Ke tengah, Soleh. Soleh jangan ke sana sini. Oke. Silakan diperhatikan ya, kelompok 2 akan presentasi. Ayo. Nanti dipercepat aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan dari diskusi kami tentang penyelidikan zat aditif pada kemasan makanan. Jadi yang pertama kita menyelidiki zat aditif pada makanan sukro. Yang kami temukan jamnya ada pemanis buatan asam sulfamka, dan pemanis buatan aspartam dan juga gula. Kemudian ada pengawet, antioksidan, TBHC, penyedap, ada rempah-rempah, monotrium glutamat, bawang merah, dinatrium dinafinat, dan dinatrium guanilat. Kemudian pemberi aroma kita dari sukro menemukan ekstrak bawang putih. Dari citato dan aditifnya warna tidak ada, manis tidak ada, pengawet, antioksidan, asam pengawet, antioksidan, asam ascorbat, penyedap, monotrium glutamat, bumbu daging sapi, gula, garam, susu, bubuk, dinatrium guanilat, dan dinatrium dinoksina. Pemberi aroma, ekstrak daging sapi, pemental tidak ada, pengembulsi tidak ada. Udah? Kesimpulannya? Kesimpulannya, Cak. Ada pertanyaan dulu sebelumnya. Yang pertanyaan pertama, berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan, zat aditif buatan apa saja yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman tersebut? Pada sukro, kita ada pemanis buatan, kemudian ada pengawet, penyedap, dan juga penyedap. Pada citato itu ada pengawet dan juga penyedap. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah zat aditif tersebut berbahaya? Jelaskan. Zat aditif tersebut jika masih dalam aturan dan tidak menyalahgunakannya itu tidak akan berbahaya, kecuali sudah melewati batas dan berlebihan memaknainya, itu bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh. Pertanyaan ketiga, bagaimana dampaknya bagi kesehatan apabila zat aditif buatan dikonsumsi berlebihan? Itu akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Oke. Ditutup aja langsung, Cak. Boleh? Oke, sekian atas diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 3. Enggak, langsung. Itu langsung di sini aja itunya. Yo. Yo, 1, 2, 3. Di mana-mana sukanya makan. Oke, silakan kelompok A. Langsung.
Boleh deh. Jangan geser. Ya udah nggak apa-apa. Ayo segera. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan poster yang telah kami buat tentang bijak memilih makanan. Kurang keras nih Hayatul, yang keras ya suaranya ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita makan, jadi kita harus jaga memilih makanan. Di dalam makanan yang kita buat, kita Pasti kalau misalkan masak-masak ada gulanya, terus juga gak harus berlebihan karena udah diatur segalanya, jangan berlebih. Jadi batasi konsumsi gula, minyak. Iya. 3 sendok makan per hari. Kalau yang garam, batasi konsumsi garam 1 sendok teh. Ya. Kalau yang lemak, konsumsi lemak 5 sendok makanan per hari. Jadi kesimpulannya kalau makan jangan sembarang makan, jangan. Oke, udah? Mungkin aja dapat kami presentasikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok A. Oke, sudah ya. Alhamdulillah kita semuanya sudah silent please. Alhamdulillah semuanya kita sudah presentasi semuanya. Ibu berterima kasih kepada semuanya yang sudah presentasi semuanya baik-baik. Jadi kita sama-sama ya menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Berarti kita tadi belajar apa aja? Zat aditif ya. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman supaya apa? Supaya apa? Rasanya lebih lebih menarik, rasanya lebih nikmat. Kemudian apa lagi? Supaya agar tanaman Tahan lama, bisa jadi awet ya. Apakah zat aditif itu baik untuk tubuh kita? Baik apabila dikonsumsi tidak berlebihan. Oke ya. Kemudian tadi seperti kelompok yang A ini, apa yang kita harus lakukan dalam memilih makanan? Apa aja yang dibatasi tadi katanya kelompok A itu? Gulanya dibatasi, garamnya dibatasi, lemaknya juga ya. Jadi nanti Ibu harap setelah pembelajaran kita hari ini ya, semoga kalian lebih cermat lagi dalam memilih makanan, lebih bijak lagi dalam memilih makanan. Apakah boleh kita makan seblak tiap hari? Nggak boleh ya. Oke, PR. Ibu akan memberikan PR untuk setiap kelompok dengan berbeda-beda ya. Nanti silahkan yang kelompok A, nanti silahkan bagian halaman 42 bagian 3 ya. Sorry, kelompok A mana? 43 bagian 3. Yang kelompok B nanti halaman 43 juga yang bagian 2-nya. Yang kelompok C nanti mengerjakan yang remeh. Ya, itu dijadikan PR untuk Ibu membuat kalian mendapatkan nilai. Tadi juga ketika kalian presentasi semuanya akan mendapatkan nilai ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira kalian senang nggak belajar hari ini? Apa aja kalian yang sudah dapatkan di pelajaran hari ini? Kira-kira apa yang tadinya belum kalian lakukan dan akan kalian lakukan setelah belajar hari ini? memilih bijak memilih makanan Makanan yang bagaimana? yang lebih baik dan sehat. Lebih bergizi, tentunya yang halal. Oke, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan mendapatkan manfaat semuanya ya. Amin. Oke, jangan lupa satu, silakan bijak dalam memilih makanan dan pilih makanan yang halal. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang bisa pimpin doa kafaratul majelis?
Ya Bu. Ya, boleh Holiday lagi. Oke, Holiday silakan dipimpin doa kafaratul majlisnya. Ba'da ta'ala mayabina nakra doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu satu titip pesan setelah pembelajaran hari ini. Silakan dibereskan kelasnya ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Dibereskan, tolong sampah jangan ada yang berserakan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Nanti tolong Alisa, siapa yang ngelok tadi hari ini? Alisa dan siapa? Alisa dan Lintang tolong diingatkan ya untuk mengerjakan PR sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, Alisa kelompok berapa? Kelompok C, Lintang kelompok B. Nanti tolong diingatkan Alisa dan Lintang, oke? Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Jangan lupa ya sampahnya boleh pulang, silakan sampahnya, ya sampahnya. Bangkunya tolong diberesin lagi. Sampahnya pintar. Ibu minta tolong bantuannya untuk membereskan infobus, oke? Ya, Bu. Ya. Ya, udah begitu.